Cerita romantis. Diari Sobat 7. Mobil Jeep Azmi membelok ke arah rumah Kiai Hasan Basori. Terpaksa mereka pulang malam ini karena telepon dari Umi Hana yang meminta Zahra menemani beliau ke resepsi besok. Apalagi Kiai Basori sedang ada urusan di Medan. Makin tak tegalah Zahra dan Azmi untuk meninggalkan Umi Hana. Alhamdulillah, maaf ya Nduk. Diganggu Umi jalan-jalannya, Umi Hana menyambut kedua anaknya. Ndak apa-apa Umi. Zahra mencium tangan Umi Hana takzim. Disusul Azmi yang masih memasang muka merengut. Mi, maafin Umi Kyo. Besok tak pinjem bentar Zahranya. Biar Umi nggak sendirian. Abahmu belum pulang. Kenikahannya siapa Mik? Azmi mencebik. Nikahannya Gus Daud sama Dokter Atikah Le. Wajah Azmi berubah menjadi tegang. Dokter Atikah anaknya ketua DPR. Iya, nggak apa-apa Le. Apa nggak bisa diwakilkan saja Mik? Azmi berubah serius. Nggak enak sama Kiai Masum sama Bu Nyai Siti. Wajah Umi Hana memelas. Kalau gitu nggak usah sama Zahra Mik. Suara Azmi berubah sengit. Loh, nggak apa-apa Mas. Zahra mau temenin. Kamu nggak? Heh, ya terserah kamu. Suara Azmi berubah kasar. Azmi pun berlalu meninggalkan keduanya. Berlalu masuk kamar. Sudah. Zahra yang makin kebingungan melihat interaksi Umi Hana dan Azmi yang mendadak tegang. Maafin Azmi ya Nduk. Zahra yang minta maaf ya Mik. Nggak apa-apa Nduk. Umik yang salah. Sampun Umik jangan sedih, besok Zahra antar ya Mik. Iya Nduk. Sampaikan maaf Umik ke Azmi ya, inggih Umik. Langkah Zahra hati-hati menuju kamar. Azmi masih di ruang kerjanya. Di sebelah kamar persis. Ia masih berkutat dengan laptop dan wajah ditekuk. Membuat siapapun takut dan enggan menyapa. Zahra hanya bingung, bagaimana cara mencairkan suasana. Entah bagaimana dia bisa memiliki ide gila. Zahra pun segera mandi dan membersihkan diri, siap dengan rencana gilanya. Mas Azmi, kok Zahra masih berada di kamar. Bubuk yuk, kamu tidur duluan aja. Tapi aku pengen ditemenin Mas Azmi. Sama Umik saja sana. Zahra tercekat, tak menyangka kalau Azmi semarah ini. Tentu marah yang Zahra sendiri bingung apa penyebabnya. Apakah karena malam ini mereka harus pulang sehingga rencana meneruskan bulan madu tertunda? Apakah karena besok dirinya akan menemani Umik Hana resepsi? Tapi di mana letak salahnya? Zahra hanya menggeleng kebingungan. Sikap dingin Azmi ini baru kali pertama baginya. Sungguh membujuk lelaki yang sedang marah. Rasanya harus benar-benar merendahkan ego sendiri ke tempat terbawah. Zahra mencoba menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan lagi rencananya. Mas, sayang. Ayo temenin aku. Tidak ada sahutan. Zahra terpaksa masuk ke ruang kerja Azmi. Azmi tanpa melihat Zahra sedikit pun masih berkutat dengan laptopnya. Zahra berdiri di belakang Azmi, tepat menyentuh tengkuknya, memeluknya dari belakang, dan menahan nafas tepat di belakang telinganya. Dek, dada Azmi seolah berhenti. Segera ia meletakkan rokok di asbak dan menutup laptopnya dengan kasar. Kamu maunya apa? Suara Azmi terhenti saat melihat Zahra hanya dalam balutan gaun putih tipis dan rambut diikat cepol seadanya, menunjukkan tengkuk putihnya.
Dengan beraninya ia memagut bibir Asmi dan menjatuhkan diri di pangkuannya. Keduanya terdiam lama menghayati emosi satu sama lain. Asmi dengan amarahnya yang tertahan, Zahra dengan ketakutannya akan amarah Asmi dan segala kebingungannya. "Jangan marah," suara Zahra perlahan sambil menatap manik hitam itu. Mata Asmi berubah sendu menahan amarah yang meluap pada tempatnya, memandangi bibir kekasih yang menjadi bengkak karena ulahnya. "Kamu yang mulai Zahra, kamu yang harus selesaikan." Sore. Iwil. Mata Zahra menatap dalam manik itu seolah menantang. Tak terima atas tantangan Zahra. Keduanya menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan di villa malam ini. Meski masih ada sakit yang tersisa, setidaknya Zahra berusaha menahan agar emosi suaminya mereda. 30 menit mereka bergulung dalam kalungan rindu, menyisakan lengkingan tajam keduanya, dan tentu bercak merah yang tertinggal di spray. "Kamu berdarah lagi. Sayang masih sakit," suara Paro Asmi membisik. "Lebih sakit saat kamu cuekin Mas," celetuk Zahra sambil menarik selimut dan memunggungi Asmi. Berani ngasih punggung suami ya? Biarin." "Oh gitu ya." Asmi menyusuri tengkuk istrinya dan memeluknya kembali dari belakang. "Ah, geli Mas. Sudah, hadap sini kalau gitu." Zahra menurut. "Jangan marah lagi kalau gitu." "Mana bisa marah kalau aku diginiin sama kamu. Kalau gitu jangan marah lagi sama Umik. Kasih izin aku pergi ya besok." "Kasihan Umik." Asmi menatap manik itu dalam. Kali ini dia tak bisa mencegah. "Asal kamu bisa jaga diri, besok Mas antar." Asmi terpaksa memberi izin. "Zahra kan cuma antar Umi resepsi Mas. Nggak kemana-mana juga kan?" Asmi mengangguk pelan. Tangannya mendekap gadisnya yang kini sudah tak gadis lagi. Malam membawa mereka terlelap. Pagi itu nampak Zahra sibuk dengan mesin jahit kesayangan Umi Hanah. Umi Hanah bingung karena warna utama baju pengantin berwarna biru toska. Sedangkan kemarin info yang didengar memakai biru dongker. Umi Hanah yang bertugas sebagai terima tamu tentu kebingungan. Sontak Umi Hanah menelpon tukang jahit langganannya. Namun sayang tukang jahit itu sedang ada di luar kota ikut rombongan ziarah Wali Songo. Meski hobi menjahit, Umi Hanah tak bisa membuat pola yang rumit. Keahlian jahit Umi Hanah hanya sebatas hobi saja. Sebatas membuat daster misalnya. Zahra yang tak sengaja mencuri dengar suara telepon Umi Hanah, segera menawarkan diri. Kini sibuklah Zahra dengan bahan seadanya, mencari kain dari kebaya lama yang berwarna biru toska, untuk diaplikasikan ke kebaya biru dongker Umi Hanah. Sudah jadi Umik, Zahra menunjukkan hasil kerjanya selama 3 jam. "Wah, udah cantik, udah bener warnanya. Makasih Hiando." "Sami-sami Umik, gara-gara baju aja aku sampai dicuekin." Asmi mencebik. Semenjak subuh istrinya sudah tidak ada di kamar, sibuk meladeni Umi Hanah dan kebayanya. "Maaf Mas, makan dulu yuk." Zahra merayu. "Makannya udah ada di meja Le." Umi Hanah menyahuti. "Saya siapin makan Mas dulu Mik." Zahra mendorong suaminya menuju kamar. "Mas tunggu sini, aku ambilin makan." Asmi menurut sambil menunggu Zahra di sofa kamarnya. "Ayo makan Mas." Zahra suap ya. "Kalau ada maunya aja aku diperhatikan." Jangan gitu. Nanti malam tak jatah lagi wes." "Beneran lo? Janji." Asmi berubah menjadi semangat. "Iya. Ayo buka mulut. Nggak usah disuap. Kamu capek. Ayo makan sama Mas aja." Zahra menurut, mengambil satu piring lagi makanan, memakannya bersama Asmi bersama-sama. Sejam kemudian Asmi sudah siap mengantarkan 2 orang kesayangannya menuju kediaman Kiai Masum,
Umi Hanah cantik dengan kebaya biru Toskanya. Zahra dengan gamis warna senada dan polesan tipis yang mempercantik garis wajahnya. Ya Allah, cantiknya menantu Umi. Umi Hanah memuji kecantikan Zahra. Kok cantik amat, banyak yang suka nanti. Asmi protes, Zahra menjadi bingung sendiri. Ih, Mi, kamu ini. Ya jelas tahulah kalau Zahra menantu Umi. Kamu itu aneh-aneh saja. Ayo jalan. 20 menit kemudian mobil sampai di kediaman Kiai Masum. Asmi sendiri tidak berniat masuk. Ia nanti akan datang menjemput jika acara sudah selesai. Kabarin ya kalau sudah. Nanti Mas jemput. Asmi mencium kening Zahra. Zahra mencium tangan Asmi seraya melambaikan tangan. Mi, titip Zahra, iya le. Asmi memandangi punggung dua perempuan yang dicintainya. Drur-drer, HP Asmi bergetar tanda pesan masuk. Kalau sudah bosan sama Zahra, ceraikan dia. Aku masih mau menunggu. Sialan, Asmi menahan amarah. Nomor tidak dikenal mengirim pesan itu. Sampai kapanpun Zahra milikku. Jangan berharap lagi. Tak lama pesan datang lagi. Buktikan kalau kamu pantas untuk Zahra. Aku tunggu siang ini di ring. Tunjukkan kalau kamu punya nyali. Bajingan, pengganggu rumah tangga orang. Aku datang, kirim alamatnya. Asmi penuh emosi membanting setirnya. Sementara di sudut bangsal rumah sakit, terlihat Aulia terduduk lemas memandang dokter yang baru saja keluar ruangan kamar abahnya. Kiai Somad, hatinya gamang. Segamang menerka takdir. Mengapa abahnya harus sakit dan berada di titik ini? Seolah bertanya kepada Sang Pencipta. Apakah ini semua karma yang harus ia lalui? Menyia-nyiakan suami seperti suaminya dulu, yang mencintainya dengan sangat. Sekarang tinggallah ia menyandang status janda, bahkan terancam janda seumur hidup. Ia ingat betul permintaan abahnya, yang meminta ia segera menikah. Tapi pria mana yang mau menikahi seorang janda, jika ini adalah permintaan terakhir abahnya? Di mana dia bisa mendapatkan pria yang mau jadi suaminya? Peringatan dari dokter juga sudah menumpu pada pikirannya. Dokter mengisyaratkan bahwa memang ginjal abahnya sudah hampir di ambang batas. Hampir tidak ada yang bisa dilakukan pada pasien dengan kondisi gagal ginjal stadium 4, kecuali rutin cuci darah dan menjalani perawatan. Apalagi ditambah dengan komplikasi jantung, membuat kondisi abahnya kian memburuk. Dokter seolah memberi isyarat agar keluarga pasien siap dengan kondisi terburuk. Aulia tahu benar itu, dan sekuat hati ia berusaha menyangkalnya. Ya Tuhan, sungguh hamba benar-benar tidak berdaya. Sungguh berikan pertolongan untuk hamba, untuk abah hamba. Gumamnya perlahan, air mata menetes begitu saja, beriring dengan keputusasaannya. Masya Allah, ayu banget Bu Nyai Basori. Suara perempuan paruh baya menyapa Umi Hanah. Ya Allah, pangling aku, kuantik banget yang punya mantu dokter. Umi Hanah menyapa lawan bicaranya. Wah, bisa aja. Ya sampeyan ini yang kuantik banget. Gitu tadi katanya bajunya salah warna. Ini malah kuantik ngalah-ngalahi aku yang mantu. Bu Nyai Siti mengamati kebaya Umi Hanah lekat-lekat. Ya Allah, dikira aku bijuki. Kemarin aku dengarnya biru dongker Mbak Yu. Lah ternyata salah biru. Untung ada mantuku. Dijahitkan dari subuh ini tadi. Lo iya ta, mana sekarang mantumu Ning Hanah? Itu masih ambil minum buat aku. Ning Zahra, sini. Suara Umi Hanah memanggil Zahra sambil melambaikan tangan. Bu Nyai Siti mengikuti arah lambaian tangan Umi Hanah. Nah, ini mantuku, ujar Umi Hanah saat Zahra datang menghampiri. Zahra segera meletakkan air mineral yang dibawanya, menyalimi Bu Nyai Siti dengan takzim.
Masya Allah, ayu banget menantumu Ning Hana. Ini kayak bidadari gini. Pantes Asmi nggak mau tak jodohkan sama ponakanku. Bu Nyai Siti keceplosan. Zahra tercengang salah tingkah mendengar penuturan Bu Nyai Siti. Masya Allah, jangan bongkar rahasia dapur. Nanti aku bisa dimarahi Asmi. Umi Hanah mencubit lirih tangan Bu Nyai Siti. Guyon ya anak ayu. Inggih Bu Nyai. Zahra tersenyum menutupi perasaannya. Bu Nyai Siti menanyai Zahra tentang baju Umi Hanah. Bu Nyai Siti nampak terkesan dan berniat menjahitkan baju ke Zahra jika ada kesempatan. Zahra amat senang melihat karyanya diapresiasi. Besan, tadi ada yang cari. Suara wanita paruh baya dengan kulit putih yang memakai jilbab namun terlihat sanggulan poninya khas pejabat menghampiri mereka. Bu Nyai Siti segera pamit menghampiri tamu lainnya. Loh, ada Bu Nyai Basori juga, suara wanita itu menyambung. Umi Hanah seketika berubah raut wajahnya. Gimana kabarnya Bu Nyai Hanah? Baik, alhamdulillah. Jeng gimana kabarnya? Suara Umi Hanah setenang mungkin. Alhamdulillah Bu Nyai cantik banget loh. Saya sampai pangling. Wanita itu menyisir penampilan Umi Hanah dari atas ke bawah. Ah bisa saja Jeng. Sampeyan juga tambah cantik. Kelihatan tambah muda. Senyum Umi Hanah. Ayo Ning kita ke bentar Bu Nyai. Sarah, sini. Ada Bu Nyai Basori. Seorang wanita cantik dengan high heel setinggi 7 cm. Baju kebaya modis melekat membentuk lekukan badan. Dengan jilbab cantiknya, seperti model dengan raut wajah yang menawan, mendekati mereka. Bu Nyai, lama ndak ketemu. Iya nak Sarah, Umi Hanah salah tingkah. Zahra hanya menatap wanita itu sekilas. Wajah kearaban dengan bibir yang sensual seperti milik Angelina Jolie. Jelas menjadi daya tarik sendiri, matanya yang tajam seolah menunjukkan bahwa wanita ini adalah wanita terpelajar. Sarah baru pulang dari Belanda Bu Nyai. Baru lulus S2. Nanti saya suruh mampir ke rumah Bu Nyai Basori. Nak Asmi masih di Pati, kan? Dek, Zahra terkesiap. Mengapa yang ditanyakan langsung adalah Asmi? Asmi sibuk sama bisnisnya, jarang pulang. Ini saja istrinya dititipkan sama saya. Dia masih repot sama bisnisnya sekarang. Umi Hanah menutupi. Istri, suara Sarah menggumam pelan, tapi jelas terdengar oleh mereka semua. Kenalkan Jeng. Nak Sarah, ini menantu saya, istri Asmi, Zahra. Zahra bersalaman dengan Sarah dan ibunya, Zahra. Sarah, Dr. Retno Puspaning Tias. Saya istri Ketua DPR, Dr. Sudrajat. Pandangan Sarah dan ibunya menyisir Zahra dari ujung ke ujung. Zahra menjadi salah tingkah, Zahra mencoba mengulas senyum tertahan. Lomba Sarah sendirian. Mana suaminya? Umi Hanah mencoba mencairkan suasana. Sarah dan ibunya berpandangan. Sarah datang sendirian saja Bu Nyai. Retno menjawab singkat. Oh gitu. Baiklah Jeng. Saya pamit dulu. Mau jadi terima tamu di depan. Selamat atas pernikahan Mbak Dr. Atikah dan Gus Daud. Bu Nyai Hanah menutup pembicaraan dan segera menggamit tangan Zahra. Bu Nyai Hanah berusaha menyembunyikan keresahannya. Alih-alih menjadi terima tamu, beliau memilih mengajak Zahra mencari makanan. Umi Hanah yakin sahabatnya Bu Nyai Siti maklum. Ayo cari nasi ke Bulinduk. Inggih Mik. Tadi itu siapa sih Mik? Tadi itu besannya Bu Nyai Siti, Sarah anak pertamanya, Dr. Atikah yang jadi pengantin. Itu adiknya Mbak Sarah tadi. Zahra mencoba mengerti, meskipun masih banyak tanya di hati.
Dua lelaki itu saling menatap dalam tatapan nyalang. Keduanya sudah menyimpan bara api yang siap dikobarkan. Entah mengapa urusan wanita bisa membawa keduanya di ring sepanas ini. Ya, dia adalah Mahen yang masih teguh dengan cintanya pada Zahra. Kukira kamu cuma bisa berlindung di balik kopiah dan gelar anak kiai. Ternyata ada nyali juga kamu. Suara nyalang Mahen menggema memenuhi ruangan. Kukira cuma pengecut yang berani mengganggu rumah tangga orang. Kamu yang merebut Zahra dari aku. Zahra adalah mimpiku yang kamu renggut paksa. Zahra bahkan sudah menjadi istriku terlebih dahulu sebelum kalian bertemu. Anggap saja itu keberuntunganmu. Dan sekarang keberuntunganmu sudah habis. Apa maumu sebenarnya? Gampang saja. Serahkan Zahra padaku. Aku ingin menikahinya setelah kau menceraikannya. Bajingan, kurang ajar kamu. Dia milikku dan selamanya milikku. Kita buktikan siapa lelaki sejati yang berhak mendapatkan Zahra. Tunggu. Aku datang tidak untuk mempertaruhkan Zahra. Aku datang untuk harga diriku dan istriku. Cukup kamu menginjak-injak harga diriku. Terserah. Yang jelas jika aku menang aku akan membuktikan diri ke Zahra bahwa aku layak dia cinta. Tapi kalau aku kalah, ya, meskipun aku tak mungkin kalah, aku tidak akan mengusik kalian. Asmi mendidih mendengar ucapan Mahen. Kurang ajar. Jaga ucapan kamu. Zahra selamanya milikku.